Bab 019. Hari berganti hari, Kelvin dan Vita semakin dekat. Bahkan tak jarang Kelvin ikut ke rumah Bianca seperti saat ini. Kak, aku lapar. Oke, hari bergaul buatkan nasi goreng ya. Kelvin menganggukkan kepalanya dengan senang, dia sangat menyukai nasi goreng buatan Vita. Kelvin memakan nasi goreng dengan lahap hingga dia kekenyangan dan tertidur. Tiba-tiba ponsel Vita berdering, "Iya tuan. Bawa Kelvin kemari. Dia sedang tidur tuan. Aku bilang bawa Kelvin kemari." Vita datang dengan membawa Kelvin. Kelvin langsung memeluk Kelvin. "Tinggalkan kami." "Baik tuan." Vita keluar dari ruangan Kelvin dan mendekati Bianca. "Hufet, kenapa ini kak? Tadi ada trouble dengan anak cabang yang akan kita buka." Pak Kelvin marah besar. Sepertinya dia butuh Kelvin untuk memperbaiki moodnya. "Sweet banget sih," Vita tersenyum. "Apanya yang sweet? Semua orang takut melihatnya marah. Tapi dia terlihat baik-baik saja saat Tuan Kelvin datang." "Sudahlah, minggu depan Pak Kelvin dan beberapa orang kepercayaannya akan pergi ke kota G. Sepertinya kamu juga akan ikut, jadi bersiap-siaplah." "Loh, kenapa? Bukannya itu acara perusahaan?" "Aku harap kamu ikut juga, karena jika ada Tuan Kelvin mood Pak Kelvin akan mudah membaik." "Begitu ya, kebetulan aku belum pernah ke kota itu. Aku penasaran dengan tempat wisatanya yang terkenal indah itu." "Ingat Nona Vita, kita bukan pergi untuk berlibur. Tapi Nona Bianca, tugasku adalah membawa Tuan Kelvin jalan-jalan. Tuan Kelvin tidak ingin Kelvin tumbuh di dalam perusahaan." "Baiklah, baiklah. Jaga pewaris perusahaan Z dengan baik." "Siap laksanakan." Hingga sore Vita dan Kelvin berada di ruangan Kelvin. "Boy, minggu depan kita akan melakukan perjalanan ke kota G. Jadi siap-siaplah." Maaf tuan, apa saya perlu ikut?" "Tentu saja, kamu tidak akan membiarkan Kelvin sendirian di sana kan?" "Tidak tuan, tentu saja saya akan menjaganya dimanapun." "Bagus. Kita akan melakukan perjalanan selama 1 minggu." "Baik tuan." "Kak Vita, Kelvin mau makan nasi goreng buatan Kak Vita lagi. Tapi tidak ada bahannya tuan muda." Kelvin menatap Vita dan Kelvin, "Memang ada apa dengan nasi goreng buatanmu?" "Ah, tadi tuan muda makan nasi goreng dan tertidur. Mungkin sekarang dia mengingatnya kembali. Kalau begitu buatkan sekarang juga. Tapi bahan-bahannya. Kamu cek dulu, kalau ada yang kurang kamu bisa menyuruh OB untuk membelikannya." "Baik tuan." Vita pergi ke ruangan yang menyediakan berbagai macam alat masak. "Wah, ini kantor apa restoran ya? Lengkap sekali alat masaknya." Vita melihat-lihat ruangan tersebut. Benar-benar lengkap, bahkan lebih lengkap dari dapurnya ibu. Vita mulai memasak nasi goreng pesanan Kelvin. Dia memasak dengan sangat senang. Vita memang suka memasak. Sejak SMP dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler memasak, namun entah bagaimana ceritanya ketika kuliah dia lebih tertarik di jurusan psikolog. Selesai memasak, Vita kembali memasuki ruangan Kelvin. Bianca hanya menggelengkan kepala saat melihat Vita bolak-balik ruangan Kelvin. "Ini tuan, nasi goreng buatan Vita sudah selesai." Vita membawa sepiring nasi goreng lengkap dengan toppingnya. "Wah, harum. Mau kak? Ayo ayo sini makan." Vita menyuapi Kelvin. Kemudian Kelvin mengambil sendok tersebut dan menyuapi Vita. "Tidak tuan muda, ini sendok milikmu." Vita mengambil sendok yang baru dan menyuapi Kelvin. Mereka tertawa bersama sambil menikmati nasi goreng buatan Vita. Namun tiba-tiba, kruk, suasana menjadi hening. "Maaf tuan, mau saya buatkan kembali nasi goreng?" "Tidak usah." Kelvin menghampiri Kelvin dan meraih sendoknya kemudian memakan nasi goreng tersebut. Vita terkejut, "Tuan, itu sendok milikku." Kelvin membuka mulutnya dan tak kalah terkejut. Kelvin memalingkan wajahnya. Vita benar-benar terkejut. "Siap-siap, kita akan pulang sekarang." Vita langsung menganggukkan kepalanya dan membersihkan tubuh Kelvin juga piring bekas makanan. "Kelvin,
Kelvin dan Vita keluar dari ruangan. Vita celingukan mencari keberadaan Bianca. Dia sedang mengadakan meeting dengan sekretaris bagian. Jadi dia akan bekerja lembur hari ini, Vita menganggukkan kepalanya. Baik Tuan, kemudian dia meraih ponsel dan memesan ojek online. Aku akan mengantarmu. Hah, tidak, tidak usah Tuan. Saya sudah memesan ojek online. Oh jadi kamu lebih memilih mematuhi tukang ojek daripada aku. Tidak, bukan begitu Tuan. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Kamu merepotkanku jika mengajakku berdebat seperti ini. Kelvin memasuki lift dan diikuti oleh Vita. Vita segera chat ojek online tersebut, Pak, saya tidak jadi diantar. Tapi saya tetap order, jadi Bapak selesaikan sesuai aplikasi nanti saya bayar pakai asterisk Pay. Treating, baik Neng. Kelvin tersenyum karena mengetahui kalau Vita mengcancel orderannya. Vita naik di kursi mobil depan setelah Kelvin dan Kelvin menaiki kursi mobil belakang. Aku mau sama Kak Vita. Baik. Kemari Vita hendak mengambil Kelvin, namun Kelvin menahannya. Seharusnya kamu yang pindah, bukan Kelvin. Vita terkejut kembali, maaf Tuan. Tuan muda aku akan pindah ke belakang, tunggulah. Kelvin kembali tersenyum. Vita duduk di samping Kelvin dengan menggendong Kelvin. Entah karena apa jalanan sangat macet, perjalanan yang biasanya ditempuh sekitar 20 menit, kini sudah 50 menit tapi belum juga sampai. Jalanan macet Tuan, saya akan naik ojek saja supaya Anda tidak kemalaman. Kamu mengusir kami. Ah tidak, bukan begitu Tuan. Maafkan saya. Duduklah, nikmati perjalananmu. Kelvin saja tidak rewel, Kelvin tersenyum, Kelvin anak pintar Dedi. Tentu boy, Kelvin mengusap kepala Kelvin yang sedang berada di gendongan Vita. Tanpa sengaja Kelvin dan Vita saling pandang, pandangan mereka terkunci untuk beberapa saat. Namun Vita segera memalingkan pandangannya. Wajahnya sangat merah terutama pipinya. Kelvin tersenyum melihat Vita yang salah tingkah. Kelvin yang menyadari itu melihat Vita, kakak sakit. Pipinya meyah, kita ke dokter ya kak. Tidak tuan muda, aku tidak apa-apa. Wajar saja Kelvin bertanya seperti itu, wajahmu sangat merah, Kelvin berkomentar tanpa melihat ke arah Vita. Apa, dia melihat wajahku yang merah. Memalukan sekali, batin Vita bergumam. Namun bukannya mereda, pipi Vita semakin memerah. Menurut pandangan psikolog, apa penyebab wajah memerah? Terutama bagian pipi. Kelvin usil bertanya kepada Vita. Itu mungkin karena disebabkan perasaan yang tidak biasanya. Maksudku bisa perasaan marah, perasaan malu atau perasaan yang lainnya. Perasaan yang lain. Kelvin semakin mengusili Vita. Ia mungkin menahan sakit atau bisa juga demam tuan. Kak Vita sakit. Kelvin memegang pipi Vita. Lalu perasaan mana yang kamu rasakan? Vita menundukkan kepalanya, maaf tuan, mungkin ini salah satu kelainan yang saya miliki, wajah saya mudah memerah. Tapi cantik. Vita menatap tak percaya. Maksudku warna merahnya, kulitmu putih jadi terlihat berwarna merah muda, Kelvin mengalihkan pandangannya. Maaf tuan. Itu bukan salahmu. Mobil memasuki area perumahan Bianca yang terbilang sederhana. Sudah sampai tuan, terima kasih, Vita hendak turun dari mobil. Sepertinya Kelvin kelelahan karena 1 jam perjalanan, jika sekarang kita langsung pulang maka Kelvin akan mengalami 3 jam perjalanan, Vita menghentikan aksinya. Apa Tuan berkenan untuk mampir terlebih dahulu? Maksudku supaya Tuan Kelvin tidak kelelahan. Ayo kita turun boy, Kelvin mengajak Kelvin turun. Vita hanya menggelengkan kepalanya karena Kelvin dan Kelvin benar-benar turun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, sudah pulang Duk. Ibu menghampiri Vita, namun langkahnya terhenti saat melihat Kevin dan Kelvin tengah duduk di ruang tamu. Ini Tuan Kevin dan Tuan Kelvin Bu. Ibu langsung menghampiri mereka, saya ibunya Bianca dan Vita dan saya Kevin,
Kevin menyodorkan tangannya dan menyalami ibu. Silahkan duduk dan, Duk ambilkan minum untuk mereka. Iya Bu, Vita meninggalkan mereka. Maaf dan di sini ala kadarnya. Tidak apa-apa Bu, maaf kami bertamu tiba-tiba. Tidak apa-apa Den, Ibu senang kalau Aden mau bertamu ke rumah yang kecil ini. Panggil saya Kevin saja Bu. Tidak Den, Aden kan bos dari anak-anak Ibu. Tapi saya tidak nyaman Bu. Panggil Kevin saja, sama seperti almarhumah ibu saya sewaktu memanggil saya. Baiklah Den, maksudnya nak Kevin. Itu lebih enak didengar Bu. Oh iya, Ibu sendirian. Ada Vita dan Bianca. Maksudku saat mereka bekerja. Iya Ibu sendirian nak. Biasanya di kampung suka ada tetangga yang berkumpul, di sini seperti tidak ada tetangga, semuanya sibuk. Oh begitu ya Bu, apa mau saya antar asisten rumah tangga supaya ada yang menemani Ibu? Tidak nak, tidak usah repot-repot. Supaya Ibu ada teman mengobrol. Terima kasih nak, tapi Ibu tidak apa-apa sendirian. Lagian kasihan Bianca dan Vita, bayar asisten rumah tangga itu mahal. Kevin tidak ingin berdebat lagi karena takut membuatnya tidak nyaman. Nenek, Kelvin boleh bobo lagi di sini enggak? Kelvin sudah beberapa kali bertemu dengan ibu saat Vita membawanya. Tentu boleh Den, mau bobo sama nenek. Mau. Vita datang membawa beberapa camilan. Silahkan Tuan. Kak Vita, kata nenek Kelvin boleh bobo di sini. Bobol di sini. Nanti dedimu tidur dengan siapa? Dengan Kak Vita, Vita langsung tersedak mendengar ocehan Kelvin. Maksud Kak Vita, dedimu kan akan pulang, dia akan sedih kalau Tuan Kelvin tidak ada bersamanya. Dedi bobo di sini juga, sama Kak Vita. Tidak boleh, Ibu menjelaskan, kalau laki-laki dan perempuan belum menikah itu tidak boleh tidur bersama. Dedi nikah aja sama Kak Vita. Kak Vita mau kan? Wajah Vita memerah lagi, Tuan muda, mau coba kue ini? Enak loh, ini Kak Vita yang buat. Mau Kak? Vita lega karena bisa mengalihkan pembicaraan Kelvin. Namun wajahnya masih memerah, Kevin tersenyum melihat wajah Vita seperti itu. Entah kenapa Kevin merasa senang. Bu, Bianca pulang. Capek banget, Glek, Bianca menghentikan ocehannya. Tuan, maaf saya kira Anda tidak ada di sini. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas hari ini. Iya Tuan. Jangan canggung, ini rumahmu. Jadi aku bukan bosmu, Kevin mengambil beberapa camilan. Iya Tuan, saya permisi dulu, Bianca memasuki kamarnya. Dasar bocah itu, ngapain bawa Pak Kevin ke rumah? Ark bagaimana kalau dia dengar? Apa aku akan dipecat? Aduh bagaimana ini? Bianca menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ayo kita pulang boy, sepertinya jalanan sudah tidak macet, Kevin mengecek ponselnya. Katanya Kelvin boleh bobo di sini Dedi. Nanti kapan-kapan ya. Ayo sekarang kita pulang saja dulu. Vita berpikir, kapan-kapan. Apa maksud Anda Tuan? Oke, besok ajak aku kemari ya Kak, Kelvin menghampiri Vita. Baik Tuan muda, Anda boleh kemari kapanpun. Besok pagi Dedi akan antar kamu kemari. Oke, siap Dedi. Vita hanya menggelengkan kepalanya. Saat Kevin dan Kelvin pulang, Bianca keluar dari kamarnya. Udah pulang. Udah Kak, Hufet untuk mereka mau pulang. Gila ya, kenapa ajak mereka kemari? Lah aku mana mungkin ngajak mereka Kak, tadi Pak Kevin yang maksa buat nganterin. Hati-hati loh, nanti cinta, Bianca menyenggol Vita. Ih enggak lah Kak, dia udah punya anak gitu. Duda juga masih enak dipandang. Apalagi kalau mandang tabungannya hahaha, Bianca tertawa. Biasanya bos itu pacaran sama sekretarisnya, Vita menjulurkan lidahnya. Enak aja, Pak Kevin bukan tipe aku. Sudah, tidak boleh membicarakan orang seperti itu Nduk. Kita nggak tahu siapa jodoh kita, jadi jangan berbicara seperti itu, seperti biasa ibu menengahi mereka.
Iya Bu iya, Vita memeluk tubuh ibunya. Pagi hari Kevin datang mengantarkan Kelvin. Kenapa Anda repot-repot Tuan? Saya bisa menemui Anda di kantor. Tidak apa-apa, Kelvin sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu. Kelvin tersenyum dalam pelukan Kevin. Baiklah Tuan Muda, silahkan masuk. Tanpa diduga Kevin ikut memasuki rumah. Bianca sudah berangkat. Sudah Tuan. Tadinya aku akan mengajaknya berangkat bersama. Oke boy, Dedi ke kantor dulu ya. Jangan lupa nanti makan siang temui Dedi. Oke Dedi. Kevin meninggalkan Kelvin bersama Vita. Entah mengapa perasaannya begitu tenang saat melihat Kelvin bersama Vita. Mungkin karena dia bisa merawat Kelvin dengan baik. Kevin membayangkan dua orang itu. Kalau tidak ada meeting mungkin dia akan berlama-lama di rumah Bianca. Siang hari sesuai dengan janjinya, Vita datang bersama Kelvin ke perusahaan Z. Dedi, Kelvin berlari ketika melihat Kevin yang berjalan di lobi. Loh kalian sudah di sini. Untung Dedi sudah kembali, Kevin menggendong tubuh Kelvin. Dari mana Dedi? Ada urusan. Mereka berjalan memasuki lift khusus. Sesampainya di ruangan Vita duduk di sofa bersama Kevin dan Kelvin. Kamu membawa apa? Zianio menunjuk kotak yang ada di tangan Vita. Ini saya membawa nasi goreng untuk Anda Tuan, Vita menundukkan kepalanya. Kevin tersenyum dan mengambilnya. Ini untukku. Sudah lama sekali aku tidak memakan nasi goreng buatan rumah. Vita hanya menundukkan kepalanya. Kamu sudah makan boy? Belum Dedi. Lalu kamu? Saya Tuan. Belum. Ayo ambilkan piring, kita makan nasi goreng ini. Vita tersenyum dan mengambil beberapa piring dan makan bersama. Terima kasih, sangat enak. Buatkan untukku setiap hari. Apa Tuan? Kamu keberatan? Tentu tidak Tuan, saya akan membuatkannya. Oke, aku akan menambahkan uang ke rekeningmu untuk keperluan memasak. Vita menganggukkan kepalanya. Hari ini Kevin bekerja dengan sangat keras, tidak jarang dia menelpon dan marah kepada orang yang ada di seberang telepon. Masuklah, Kevin menelpon seseorang. Terlihat Bianca memasuki ruangan Kevin. Vera sudah siap. Sudah Tuan. Pastikan dia siap segalanya. Baik Tuan. Aku tidak ingin ada kendala apapun selama di kota G. Baik Tuan. Aku percayakan perusahaan kepadamu selama aku berada di kota G. Baik Tuan. Bianca meninggalkan ruangan tersebut. Jadi Kak Bianca tidak akan ikut. Aku tidak pernah keluar kota dengan orang asing. Bagaimana ini? Batin Vita menangis. Vita menemui Bianca saat Kelvin tertidur. Kak, jadi kamu tidak akan ikut. Ini perjalanan cukup lama, kalau aku ikut maka siapa yang akan menjaga ruangan ini? Kan ada tim pengaman Kak, lalu siapa yang akan menjagaku? Vita merengek. Anak manja, kamu sudah besar sayang, Bianca memeluk tubuh Vita. Aku takut Kak, bagaimana mungkin aku bisa tidur di kamar hotel sendirian? Bianca tertawa saat mendengar alasan Vita. Vita memang sudah lulus kuliah, namun sifat manjanya masih saja ada. Kevin hendak keluar ruangan namun tiba-tiba mendengar Vita merengek kepada Bianca. Kemudian dia kembali duduk di mejanya dan mengingat kembali bagaimana Vita merengek. Meeting 30 menit lagi, Kevin menelpon seseorang. 30 menit kemudian Kevin memasuki ruangan meeting dan menampilkan proposal pada sebuah proyektor. Di sana tertulis mulai dari jadwal pemberangkatan dan beberapa nama orang kepercayaan Kevin yang akan tinggal di perusahaan juga akan mengikuti perjalanan bisnis. Bianca terkejut melihat namanya terdaftar di daftar orang yang akan mengikuti perjalanan bisnis.